proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Coba Anda bayangkan menunggu sesuatu selama 28 tahun. Bukan menunggu jodoh, bukan menunggu gajian, tapi menunggu satu proyek gas raksasa yang katanya bakal mengubah nasib energi Indonesia. Sudah berganti 6 presiden, dan proyek ini masih saja mangkrak. Nah, kemarin, tanggal 16 Juli 2026, akhirnya cerita panjang itu berakhir. Blok Masela resmi di groundbreaking. Kalau dipikir-pikir, ini cukup luar biasa. Bayi yang lahir saat kontrak ini diteken tahun 1998 sekarang usianya hampir 28 tahun. Sudah kuliah, sudah bekerja, mungkin sudah menikah, sementara proyeknya sendiri baru mulai dibangun sekarang. Ini bukan sekadar proyek yang telat, ini proyek yang benar-benar menguji kesabaran banyak pihak. Jadi begini ceritanya. Blok Masela adalah ladang gas raksasa yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kontraknya diteken pada tahun 1998. Tapi sejak saat itu, proyeknya seolah jalan di tempat. Ganti presiden, ganti kebijakan, ganti arah. Dan proyek ini terus-menerus mandek di tahap yang sama, belum masuk konstruksi. Padahal ini bukan proyek biasa, ini masuk kategori proyek strategis nasional. Nah, kemarin hari Kamis, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meresmikan groundbreaking-nya. Dan menurut saya, momen ini bukan sekadar seremoni potong pita. Ini simbol bahwa sesuatu yang sudah dianggap tidak akan pernah terjadi oleh banyak orang, akhirnya benar-benar terwujud. Prabowo sendiri ketika berbicara soal ini terlihat sangat memahami beban historisnya. Beliau menyampaikan bahwa proyek ini sudah ditunggu hampir 3 dekade oleh rakyat Indonesia dan bersyukur pembangunannya akhirnya bisa dimulai. Yang menarik, beliau juga langsung memberikan semacam tenggat waktu psikologis kepada semua pihak yang terlibat. Proyek ini tidak boleh molor lagi, harus diselesaikan secepat mungkin. Bisa dibayangkan tekanannya. Sudah menunggu 28 tahun, begitu mulai, langsung ditekankan harus cepat. Wajar saja, karena rakyat sudah cukup lama bersabar. Yang membuat saya tertarik lebih jauh, Prabowo juga menyinggung soal keseimbangan kepentingan. Beliau tidak hanya membahas ketahanan energi untuk Indonesia, tapi juga soal bagaimana investor yang terlibat dalam proyek ini harus tetap mendapat keuntungan. Ini penting sekali, karena proyek sebesar ini tidak berjalan sendirian. Ada investor asing, ada mitra kerja, dan kalau mereka merasa rugi atau tidak puas, besar kemungkinan proyek ini akan mandek lagi seperti sebelumnya. Menurut saya, ini poin yang sering terlewat ketika orang membicarakan proyek strategis nasional. Kita sering fokus pada untuk rakyat, untuk negara. Padahal kenyataannya, proyek sebesar Masela ini membutuhkan investasi triliunan rupiah, dan itu tidak mungkin berjalan kalau pihak yang menanamkan modal justru merugi. Jadi ini semacam permainan yang harus saling menguntungkan. Negara diuntungkan, rakyat mendapat manfaat, investor pun tetap memperoleh keuntungan. Kalau salah satu timpang, proyek ini bisa kembali terhenti seperti yang sudah-sudah. Satu hal yang saya sukai dari cara Prabowo menyampaikan hal ini, beliau menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang punya harga diri. Jadi bukan hanya soal untung rugi semata, tapi soal menjaga kepercayaan mitra kerja. Karena kalau sampai mitra kita kecewa, itu yang akan memalukan, bukan hanya bagi proyeknya, tapi bagi nama besar Indonesia di mata dunia. Sekarang, kenapa sebenarnya proyek ini bisa mangkrak selama itu? Ini penting untuk dipahami, supaya kita tidak hanya larut dalam euforia begitu mendengar. Akhirnya dimulai. Proyek gas seperti ini kompleksitasnya luar biasa. Bukan sekadar menggali sumur lalu gas keluar, lalu dijual. Ada proses eksplorasi, ada negosiasi kontrak, ada penentuan skema pembangunan. Apakah fasilitasnya dibangun di darat atau di laut? Ada urusan lingkungan, ada urusan pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor. Dan yang paling rumit, ada urusan politik. Setiap pergantian kepemimpinan, terkadang arah kebijakan energi ikut berubah.
Proyek Masela ini terdampak oleh semua itu selama bertahun-tahun. Coba bayangkan seperti Anda sedang membangun rumah, tapi setiap 2 tahun sekali, arsitek yang mengurus proyek Anda berganti orang, dan setiap arsitek baru punya ide desain sendiri-sendiri. Tentu saja rumahnya tidak kunjung selesai. Kurang lebih seperti itulah analoginya dengan Blok Masela. Setiap era pemerintahan memiliki visi dan prioritas berbeda soal bagaimana proyek ini seharusnya dijalankan. Maka dari itu, ketika akhirnya di era Prabowo ini proyeknya benar-benar masuk tahap konstruksi, ini menjadi semacam bukti bahwa proyek sebesar ini memang membutuhkan komitmen politik kuat dan konsisten. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa maju mundur terus. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga sempat memberikan komentar terkait hal ini. Intinya, beliau menyampaikan bahwa proyek ini sudah dicanangkan sejak hampir 28 tahun lalu, tapi tidak pernah benar-benar dimulai sampai sekarang. Setelah melewati 6 presiden yang berbeda-beda, akhirnya proyek Blok Masela baru bisa dimulai di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar pujian, ini semacam pengakuan bahwa memang dibutuhkan momentum yang tepat, baik dari sisi ekonomi, politik, hingga hubungan dengan investor, agar proyek ini akhirnya bisa berjalan. Dari sisi DPR pun ada respons yang senada. Ketua Komisi Duluta, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa groundbreaking ini menjadi momentum penting bagi sektor energi nasional. Beliau menyebut ini sebagai bukti bahwa proyek strategis yang sempat mandek hampir 3 dekade akhirnya bisa bergerak ketika ada kepemimpinan yang kuat dan tegas. Ini menarik untuk diperhatikan. Kalau Anda perhatikan, hampir semua pihak yang berkomentar soal ini, baik dari pemerintah, DPR maupun media, selalu kembali pada satu kata kunci yang sama. Kepemimpinan bukan soal apakah dananya sudah ada atau belum, bukan soal apakah teknologinya sudah siap atau belum, tapi soal ada tidaknya sosok yang berani mengambil keputusan dan mendorong proyek ini sampai berjalan. Bagi saya pribadi, ini juga menjadi pengingat yang berharga. Kita sering memiliki rencana besar dalam hidup, entah itu bisnis, proyek personal, atau target jangka panjang, tapi karena terus-menerus menunda, terus-menerus menunggu momen yang pas, akhirnya rencana itu menjadi seperti Blok Masela versi kecil. Sudah direncanakan lama sekali, tapi tidak pernah dieksekusi. Kadang yang kita butuhkan bukan rencana yang lebih matang, melainkan keberanian untuk memulai lebih dulu, baru kemudian diperbaiki sambil berjalan. Baik, kembali ke Masela. Setelah groundbreaking ini resmi dilakukan, langkah selanjutnya tentu bukan langkah yang ringan. Konstruksi fasilitas gas sebesar ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Belum lagi tantangan di lapangan, kondisi geografis Maluku yang berupa kepulauan, logistik yang tidak semudah proyek di Jawa, dan tentu saja tekanan agar proyeknya tidak molor lagi seperti sejarah panjangnya selama ini. Namun setidaknya, langkah pertama sudah diambil. Dan terkadang, langkah pertama itu memang yang paling berat. Setelah 28 tahun terhenti di fase rencana, kini Blok Masela sudah resmi memasuki fase kerja nyata. Bagi masyarakat Maluku sendiri, khususnya di Kepulauan Tanimbar, ini juga menjadi harapan baru. Proyek sebesar ini biasanya akan mendorong ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan otomatis membuat daerah tersebut lebih diperhatikan dari sisi infrastruktur. Tapi ini juga akan menjadi ujian. Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, atau hanya menjadi angka statistik dalam laporan pemerintah? Menurut saya, inilah yang paling perlu kita pantau ke depannya, karena banyak proyek strategis nasional yang secara angka terlihat mengesankan, tapi manfaatnya tidak selalu langsung sampai kepada masyarakat yang tinggal paling dekat dengan proyek tersebut. Jadi kalau Anda bertanya pendapat saya, euforia hari ini wajar saja. Tapi kita juga perlu tetap kritis mengawasi bagaimana proyek ini berjalan 5-10 tahun ke depan. Yang jelas, satu hal yang tidak bisa dibantah, penantian 28 tahun itu akhirnya berakhir. Dan bagi sebuah proyek yang sempat dianggap tidak akan pernah terjadi oleh banyak orang, ini menjadi bukti bahwa terkadang
Sesuatu yang tampaknya mustahil hanya membutuhkan waktu dan momentum yang tepat agar akhirnya bisa terwujud. Itulah cerita lengkap soal Blok Masela yang akhirnya resmi dimulai setelah 28 tahun penantian. Menurut Anda, apakah ini benar-benar menjadi titik balik bagi ketahanan energi Indonesia atau masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikejar? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.